Pemirsa, ini caranya menebar benur ikan gurame. Tambahkanlah dulu air yang dari kolam agar dia beradaptasi dengan air yang ada di kolam. Diamkanlah dulu sementara, lihatlah gerakannya ikan. Biasanya ikan yang tidak sama air yang ada di bak atau di kolam. Kalau air itu masih bagus yang ada di bak, air yang ada di kolam itu lebih buruk, maka kelihatan stres ikan yang ada di bak. Tapi kalau bibit yang ada di bak itu langsung bergerak, berarti air lebih bagus yang ada di kolam. Dia mudah beradaptasi dengan air yang ada di kolam. Kalau sudah beradaptasi, tumpahkanlah pelan-pelan agar dia tidak stres. Lihatlah gerakannya ikan yang sudah di kolam. Kalau ikan itu gerakannya lurus atau tenggelam ke dalam, berarti ikan sudah bagus. Biasanya ikan yang belum beradaptasi sama air yang di kolam, benur gurame gerakannya mutar-mutar. Itu sudah bagus air yang ada di kolam. Jadi langsung ditumpah dengan pelan-pelan, nggak apa-apa. Pemirsa harus tahu mengapa menebar benur gurame jadinya setelah besar cuma sedikit. Pemirsa harus tahu kira-kira kapan benur itu mati. Biasanya benur yang mati itu setelah ditebar 1 hari atau 2 hari. Itu disebabkan benur yang ada di bak belum beradaptasi dengan air yang ada di kolam. Itu kematian yang pertama. Pemirsa, air yang bagus ditebari benur gurame yaitu air setelah 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Karena air yang sudah 2 hari itu sudah tumbuh plankton dan sudah mulai ada kutu air. Menebar benur gurame yang bagus ialah sesudah air itu ada kutu airnya. Sewaktu-waktu benur gurame mau makan, di situ sudah ada persiapan makan. Karena benur gurame yang baru dimakan yaitu kutu air. Benur yang perutnya masih besar itu belum makan.
Kalau perutnya itu mengecil, berarti benur sudah siap makan. Ini dikasih rumpon supaya benur tidak lari kemana-mana. Ini dari ubi jalar, karena daun-daunan ubi jalar itu bisa merangsang tumbuhnya kutu air, jadi membantu, yaitu makanan benur gramen. Air yang sudah lama itu kebanyakan banyak penyakit-penyakit atau hewan-hewan yang mau makan benur gramen. Jadi sebaiknya jangan menebar benur gramen air yang sudah lama. Kalau keduluan hama-hama atau penyakit, itu biasanya benur gramen langsung dimakan hewan-hewan itu tadi. Itu dikarenakan air yang sudah lama. Kalau pakai air yang sudah lama, memindah dari air lain, itu sebaiknya dikasih sarangan pakai streaming supaya hewan-hewan kecil tidak bisa masuk. Benur yang masih kecil itu sebenarnya itu belum dilepas sama induknya, jadi dikasih rumpon itu menyesuaikan, yaitu habitatnya. Pemirsa, cara mengasih makan benur gramen itu harus tahu, yaitu ada aturan-aturan tersendiri. Kalau masalah memanen bibit, sebaiknya air jangan dikuras. Seroklah pakai waring agar bibit gramen tidak kemana-mana. Maka kasihlah rumpon agar bibit gramen ngumpul di situ. Karena bibit gramen senang sama rumpon-rumpon, dia di bawahnya. Sebaiknya menaruh bibit gramen yang bagus, yaitu di tempat di situ, dikasih waring supaya dia tetap sehat dan tidak stres. Biasanya kalau di tempat air yang lain, bibit gramen bisa stres dan bisa berubah warna, yaitu punggungnya putih-putih. Dan jangan memanen bibit gramen dalam keadaan cuaca panas. Sebaiknya mengambil bibit gramen pagi hari atau sore hari. Yang jelas, air jangan sampai keadaan panas. Kalau air dalam keadaan panas, biasanya bibit gramen punggungnya berwarna putih. Pemirsa, sifat bibit gramen
yaitu bukan mendasar di kolam, tapi di permukaan. Kalau diserok pakai waring, itu sebenarnya bisa habis. Kalau masalah usia bibit Grameh, itu tidak bisa ditentukan. Tinggal orang yang mau beli itu seberapa besarnya. Karena ada yang ngambil masih kecil dan juga ada yang ngambil sudah besar. Kalau memindah bibit Grameh, sebaiknya persiapkanlah tempatnya dulu. Jangan memindah ikan Grameh di air pH yang rendah. Itu dikasih waring di pojokan agar ikan tidak stres. Sekalipun kerjanya nyantai, tetapi ikan tetap sehat. Itu bisa diambil sedikit-sedikit, apa mau dihitung atau mau dipindahkan di tempat yang lain. Lagi pula air yang ada di bak itu jangan air yang panas. Kalau masalah besar kecilnya bibit Grameh, itu kebanyakan disebabnya kurang benar cara mengasih makan. Mungkin kalau masih ada kesempatan, saya mau jelaskan cara-cara memakan atau ngasih makan bibit ikan Grameh, supaya bibit ikan Grameh supaya besarnya bisa merata. Karena mengasih makan bibit Grameh ada waktu-waktu tertentu, dari mulai butuh air, kemudian cacing sutra, kemudian CP atau BF, itu harus disesuaikan dengan usia bibit Grameh. Kebanyakan bibit Grameh yang mulai menanjak makan CP itu kebanyakan banyak yang mati. Itu disebabkan beberapa masalah